adalah musibah yang menimpa agamanya. Mungkin dia berharta, banyak kendaraannya, rumahnya mewah, rumahnya besar, tapi dia tidak sholat. Itulah musibah yang sangat besar dibandingkan musibah-musibah lainnya. Dia tidak sholat, tidak terketuk, tidak terpanggil, tidak tergerak hatinya untuk membaca Al-Quran, tidak ada waktu dengan Al-Quran. Justru inilah musibah yang paling besar, yaitu musibah yang menimpa agamanya, sehingga hatinya lalai dari zikrullah. Siapa yang lalai dari zikrullah, itu berarti dia dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah di ayat yang ke-19, istahwadha alaihimu syaitan fansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Syaitan akan menguasai mereka, dan sesiapa yang dikuasai oleh syaitan, syaitan akan menjadikan orang-orang yang dikuasainya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari zikrullah. Dan mereka akan tergabung dalam golongan syaitan, komunitas syaitan, dan pasti mereka akan menuai kerugian yang nyata di dunia dan di akhirat. Tapi kerugian terbesar yang menimpa mereka adalah mereka tidak mengenali hak-hak Allah atas diri mereka. Nah, ma'asyiral muslimin, akan kita sebutkan beberapa kerugian besar yang akan menimpa orang-orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram. Kerugian yang pertama, sesiapa yang mencari rezeki yang haram, lalu rezeki yang haram itu menjadi makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, menjadi minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, maka kerugian pertama yang akan terjadi menimpa dirinya adalah tercabutnya kekuatan untuk beribadah. Dia menjadi sangat-sangat lemah untuk beribadah. Tubuhnya terasa berat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah musibah dan kerugian yang pertama di dunia. Tubuhnya akan sangat berat untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para mufassir, inilah rahasianya kenapa di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51 Allah memerintahkan kepada para rasul untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang thayyib, barulah setelah itu disuruh untuk beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Kata Allah, wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang halal, yang baik, dan lakukanlah amal yang soleh. Kata para mufassir, sebelum Allah memerintahkan para rasul beramal soleh, disuruh terlebih dahulu melakukan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang baik. Sebelum disuruh beramal soleh, makanlah dulu yang halal, yang baik. Kenapa? Ternyata sangat berpengaruh makanan yang masuk ke dalam tubuh terhadap kekuatan beribadah kepada Allah. Maka jika yang dikonsumsi adalah sesuatu yang ada keharaman padanya, maka dampak terburuk yang akan terjadi pada orang itu melemahnya kekuatan beribadah kepada Allah. Tercabut kekuatan. Untuk perkara dunia, agenda dunia